Pagi. Baik, hari ini kita akan ada dalam pembelajaran yang namanya pembelajaran coding. Sebelum kita ada dalam pembelajaran coding, kita tahu apa itu coding, kemudian kita bisa pakai itu coding dalam punya kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Sebelum ada dalam pembelajaran, kami minta satu orang pemimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Semua datang sekolah untuk apa? Belajar. Nah, kalau datang sekolah untuk belajar, sebentar nanti harapan peserta dalam pembelajaran nanti semua bisa perhatikan dengan baik, lihat apa yang kita belajar supaya di saat kita pulang kita bisa tahu apa yang kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kami minta semua coba tutup mata. Tutup mata, tarik nafas, lepas. Semua pemikiran untuk bermain, berlari, kasih hilang di itu pikiran. Yang ada hanya fokus sebentar untuk belajar. Dalam hati, semua dalam hati ngomong saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau belajar. Supaya itu permainan yang ada di otak, itu balari-balari yang ada di otak, semua kasih hilang. 1, 2, 3, buka mata. Sudah, itu semua permainan kasih hilang di otak. Yang ada hanya fokus untuk belajar. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi satu lagu nasional. Lagu apa? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Kita akan ada dalam absen. Alika, Julianti, Excel, Kian, Justin, Bejeroma, Fitri, Marcelo, Marsha, Nesya, Randi, Samu, Fiona, Silvani. Sudah. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, pasti dalam setiap kehidupan
ada hal-hal yang membuat Kotong tidak enak, membuat Kotong jadi pikiran. Misalnya ada pernah main dengan teman, pernah saudara, pernah waktu dalam bermain, pernah bakalahi atau bertengkar, pernah pasti ada sesuatu baru bisa bakalahi, bisa bertengkar. Nah, itu namanya masalah. Nah, itu namanya masalah. Nah, dari masalah itu pasti ada dia punya solusi, ada dia punya jawaban kenapa masalah itu terjadi. Pakai contoh sederhana begini, untuk bisa mengatasi masalah dalam Kotong kehidupan. Misalnya Kotong punya uang 5.000, uang ada berapa? 5.000. Terus kita ingin beli ballpoint dengan makanan. Ballpointnya harga 3.000. Harga berapa? 3.000. Uang tadi berapa? 5.000. Uang 5.000, ballpoint harga 3.000, kuenya harga 4.000. Kira-kira caranya bagaimana? Kue seharusnya yang Kotong dapat, supaya Kotong bisa dapat makan itu kue harganya 4.000. Terus ballpoint harganya 3.000. Nah, kira-kira caranya bagaimana supaya Kotong bisa dapat itu dua-dua? Nah, ada yang tahu belum? Tahu saudara? Itu namanya masalah. Beta uang 5.000. Beta ingin beli ballpoint karena keputusan di sekolah. Beta sudah ada ballpoint, beta harus pakai tulis, maka harus beli ballpoint karena semua ballpoint sudah ada. Tapi beta pun perlu juga butuh itu kue mau makan. Jadi makan itu kue pasti lapar. Nah, supaya bagaimana lu dapat itu ballpoint, dapat juga itu kue. Solusinya ke mana? Uang sudah ada 5.000. Solusinya adalah kita ambil dulu mana yang kita butuh. Lebih butuh itu yang mana? Ballpoint. Yang lebih butuh adalah ballpoint. Itu salah satu solusi. Solusinya kita beli ballpoint dulu. Nanti uang sisanya kita tabung, dapat lagi. Mungkin karena dapat dari orang tua, ya, baru beli kue. Karena yang paling butuh penting adalah ballpoint untuk saya pakai tulis di sekolah. Nah, jadi masalah apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang membuat Kotong bingung, sulit, atau Kotong harus memilih sesuatu yang buat benar-benar Kotong harus ambil satu keputusan atau harus ambil tindakan. Itu namanya masalah. Masalah adalah sesuatu yang membuat Kotong bingung, sulit, artinya sulit untuk ambil keputusan dan harus memilih untuk mengambil sesuatu. Harus pilih yang mana, kira-kira mana yang kita ambil duluan. Seperti tadi Pak kasih contoh, Kotong uang 5.000, ballpoint. Beta pun ballpoint semacam habis dia pun tinta, beta harus beli harga 3.000. Tapi beta ingin makan kue harga 4.000. Nah, beta uang hanya 5.000. Kira-kira cukup dua-dua ke sore. Mana itu namanya masalah. Masalahnya adalah uang tidak cukup. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya beli yang saya butuh dulu. Yang saya butuh adalah ballpoint. Karena besok beta di sekolah harus pakai ballpoint untuk pakai tulis. Nanti kuenya nanti mungkin besok atau lusa papa atau mama kasih uang baru kita beli kue. Nah,
Jadi dalam sebuah masalah, langkah-langkah pemecahannya kau harus tahu itu masalah itu apa, masalah yang kau hadapi itu apa. Kenali dari masalah, apa yang sedang terjadi, kira-kira apa yang buat kau bingung. Kemudian cari dari penyebab, cari dari masalah, kira-kira masalah itu tidak ada, itu karena apa. Misalnya kita dapat kasih contoh awal, pernah main dengan teman, pernah, ya toh? Pernah pukul dengan teman, pernah. Berarti harus tahu kenapa baru pukul. Oh, si Randi tadi dikorek-korek Samuel marah dia pukul. Ada korek karena apa? Nah, itu namanya masalah. Nah, kalau dalam masalah kita harus pilih, harus ambil satu solusinya supaya caranya ke mana, supaya Samuel dengan Randi itu damai. Caranya ke mana supaya potong kebutuhan untuk beli ballpoint dengan makan kue itu potong bisa dapat. Potong harus cari dari solusi, pilih kira-kira mana yang jalan yang terbaik. Nah, ini satu contoh tadi. Contoh masalahnya ini. Coba saya lihat, kamu ingin beli es krim 3.000. Kemudian ada buku gambar harga 5.000. Tapi uang jajanmu hanya 5.000. Berarti masalahnya tadi mau beli es krim, kemudian mau beli buku. Es krim hanya 3.000, es krim 3.000, bukunya 5.000. Tapi uang yang potong punya hanya 5.000. Misalnya begini, Pak coba seperti tadi. Tadi mau beli es krim, pas orang yang beli es krim, tapi dia butuh buku gambar. Harus besok baru bilang besok baru buku gambar datang di sekolah. Tapi dari uang hanya 5.000. Nah, kira-kira caranya bagaimana supaya bisa dapat beli itu? Berarti caranya potong ambil yang paling potong bu. Mungkin besok kita bisa makan es krim, tapi besok kita harus bawa buku ke sekolah. Kalau tidak bawa, pasti. Nah, maka masalahnya adalah dari cerita ini, dari situasi ini, kita dapat membuat satu masalah bahwa uang tidak cukup membeli dua barang. Berarti dua masalahnya adalah uang tidak cukup. Coba ingat baik-baik, uang tidak cukup. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya karena uang tidak cukup, sehingga uang jajan juga harus terbatas. Karena bagi uang sudah cukup, maka beta harus jajan juga terbatas, beli juga terbatas. Dapat uang 5.000, nah beta hanya beli 2.000, beta simpan 3.000. Berarti itu namanya beli barang jajan yang terbatas. Atau dapat uang 1.000, beta beli 500, simpan 500. Nah, kemudian solusi. Tadi di situ dia bilang sebelum ya masalah, potong harus tahu dia masalah apa, cari dia penyebabnya, kemudian cari dia solusi, pilih solusi yang terbaik, kemudian lakukan evaluasi. Nah, tadi ini potong kita masalah uang tidak cukup. Penyebabnya apa? Penyebab maka uang jajan harus terbatas. Dan potong uang yang cukup, maka potong jajan juga harus terbatas. Solusinya ini, beli buku gambar dulu. Kenapa harus beli buku gambar dulu? Karena besok harus bawa ke sekolah. Itu yang paling penting yang potong buku. Jadi besok potong harus pakai di sekolah, maka kita harus beli dulu ini buku. Nanti solusi yang kedua, saya menabung uang jajan kalian, baru bisa beli es krim. Berarti uang sisa yang saya beli buku simpan atau kita tabung. Mungkin besok saya dapat lagi, gabung dengan uang yang saya tabung, baru bisa beli es krim. Nah,
Pilihan yang terbaik dari solusi itu adalah beli buku gambar karena untuk sekolah. Itu harus beli buku gambar dulu karena besok tidak harus sekolah. Pas beli pasti kena buku. Nanti kalau suruh gambar, kita mau gambar pakai apa? Ya toh? Nah, kemudian kira-kira nilai yang dapat di situ apa? Dari PKN kita bisa ada belajar tentang nilai-nilai, atau di bahasa Indonesia juga tentang pesan nilai moral dalam sebuah cerita. Nah, di sini juga dari masalah ini, kira-kira nilai apa yang kita dapat? Nilainya adalah bijak dalam menggunakan uang, atau kita bisa menggunakan uang itu dengan baik. Kita bisa kelola uang jajan dengan baik. Soalnya dapat uang 5.000 dan langsung full kasih habis. Soalnya perlu ada simpan-simpan. Nah, itu nilai. Nilai yang harus kita ambil adalah kita harus baik menggunakan kita punya uang. Jadi bisa kita dapat uang 5.000 dan kita membakar atau kita mama yang kita pakai dulu 3.000 atau pakai dulu 2.000. Itu namanya untuk menabung. Begitu. Jadi itu adalah contoh sebuah masalah yang dihadapi saat ingin membeli barang. Coba lihat baik-baik. Nah, sebelum kita ada dalam diskusi bersama, coba semua lihat paham. Angkat satu jari. Satu jari. Putar ke kiri. Putar kanan. Tunjuk Marcelo. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Nah, ulang. Coba. Fokus. Angkat jari. Putar kiri. Putar kiri, putar kanan, tunjuk hidung. Rafael, hidung di mana Rafael? Hidung di mana? Ini Rafael tunjuk ke sini. Nah, itu karena tidak apa? Tidak apa? Fokus. Coba ulang. Angkat jari, putar kiri kanan. Putar kanan, Marcelo. Putar kiri. Kasih turun ke bawah. Tunjuk mata. Baik, jadi nanti dalam pekerjaannya, dalam LKPD itu kita bentuk kerjanya dalam bentuk peta konsep, ya, dalam bentuk peta konsep seperti yang ada di papan. Jadi situ kamu tentukan dulu masalahnya apa, kemudian mengapa itu masalah terjadi, penyebabnya apa, kemudian solusi. Solusi ada minimal harus pilih dua solusi. Solusi itu solusi 1, kemudian solusi 2. Pilih solusi yang paling terbaik menurut kamu yang paling baik itu yang mana? Kemudian nilai yang betul dapat dari solusi. Nah, sekarang untuk LKPD kelompok 1, kelompok 1 bertengkar karena bola. Di situ ada saat bermain bola di lapangan, kamu dan temanmu saling berebut dan akhirnya bertengkar. Kalian jadi tidak saling bicara. Apa masalahnya? Kemudian apa yang kamu rasakan saat bertengkar? Itu dia penyebab. Penyebabnya apa? Rasanya ke mana? Saat bertengkar. Kemudian tulis 2 solusi. Kemudian pilih solusi yang menurut kamu terbaik. Kemudian apa yang kamu pelajari dari masalah? Nilainya apa?
Itu untuk kelompok satu. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompoknya Alika. Lupa membawa tugas. Ini dia cerita masalahnya. Hari ini kamu lupa membawa tugas, kamu harus kumpul. Lupa membawa tugas yang harus kamu kumpul. Guru sudah mengingatkan sejak minggu lalu, tetapi kamu lupa karena tidak mencatat. Misalnya, langsung bilang besok atau hari Selasa besok semua kumpul tugas, ya. Tapi karena sudah catat, jadi lupa dan tidak bawa. Nah, kira-kira masalahnya apa? Kemudian penyebabnya apa sampai sudah bawa itu tugas? Ya. Nomor 3-nya tulis 2 solusi. Kemudian yang keempat, solusi mana yang kamu pilih dan apa? Solusi yang terbaik. Ini, pilih yang terbaik. Itu apa? Kemudian apa langkahmu agar tidak lupa? Nilainya apa supaya tugas jangan lupa? Nah, ini untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3, teman. Di situ dia bilang pilih antara bermain dan menolong ibu. Ini ada 2 pilihan, mau main atau tolong ibu. Nah, jadi sepulang sekolah, ini bercerita. Sepulang sekolah, temanmu mengajak bermain bola, tetapi ibumu meminta kamu membantu angkat air dari sumur. Kamu bingung, pilih yang mana? Masalah apa yang sedang kamu alami? Itu 1. 2. Apa yang terjadi jika kamu tidak membantu ibu? Kemudian 3, tulis 2 solusi. Kemudian 4, solusi mana yang kamu pilih? Solusi yang terbaik itu apa? Dan yang kelima, apa yang kamu pelajari di situasi ini? Nilainya apa? Nilai yang perlu diambil dari masalah itu apa? Nah, sebelum potong kerja, semua kamu berdiri. Kamu bisa begitu. Ini namanya bisa. Bebuk bisa. Aku dapat. Aku belajar. Aku pulang. Aku pintar. Yes. Pulang ya. Pulang. Aku pintar. Aku belajar. Aku belajar. Aku pulang. Aku pintar. Yes. Angkat jari. Putar kiri. Tunjuk sambung. Yang kelompok yang kalah menyanyi. Ulang. Angkat tangan. 1 jari. Putar kanan. Putar kiri. Lipat jari.
putar kanan, tujuh pakai. Oke, berarti semua dalam konsentrasi. Nah, untuk menyelesaikan tugas itu kasih waktu 20 menit. 20 menit untuk selesaikan RKPD. Di situ nanti tulis nama kelompoknya. Di situ namanya siapa-siapa, kelompok berapa. Tulis di depan. Tulis langsung di bawah sini. Di sini. Tulis kerjanya dalam bentuk seperti yang di papan, itu namanya cetak konsep. Seperti ini. Jadi kerja langsung di kertas. Langsung di kertas. Tulis nama. Kasih jawaban. Dan jawabannya dalam bentuk seperti ini. Atau supaya tidak bodoh, buat dulu di satu kertas, kemudian baru salin ke ini. Jadi supaya ini tidak kotor, buat dulu satu kertas. Kalau sudah selesai, benar, baru tulis di sini. Supaya ini kertas tidak kotor. Jadi tulis dulu di buku. Kasih waktu 20 menit. Jadi nanti tulis kelompok, nama kelompok itu siapa-siapa. Kenapa? Hah? Ini. Jadi nanti kerjanya seperti ini. Hah? Atas mana? Ini. Karena ada atas ini, di atas itu kan yang menentukan dia masalah. Ini dia masalah nomor 1. Ini satu dia ke atas, kemudian dia tentang bawah ini, itu penyebabnya di nomor 2. Kemudian solusinya 1, 2. Kemudian pilihan terbaik. Oh, dalam ini solusi dipilih. Yang paling terbaik itu solusi yang mana? Lu catat garis turun di sini. Misalnya, oh kita rasa ini solusi yang terbaik di sini, maka tulis solusi terbaik di sini. Pilih yang terbaik. Oh, pilih es krim dulu. Tulis ini. Pilih es krim dulu. Kemudian di bawahnya nilainya apa? Sudah. Jadi di atas ini nomor 1. Masalah yang kamu hadapi itu apa? Di sini. Nomor 2, apa yang terjadi? Itu penyebab. Nomor 3, tulis 2 solusi. Oh, solusi 1, solusi 2. Oh, nomor 4, tulis mana yang kamu pilih. Solusi mana yang paling pas, yang harus tulis, yang harus dipakai. Oh, di sini solusi yang paling bagus adalah beta harus beli buku, karena beta buku di sekolah. Maka solusi yang terbaik adalah solusi 1. Kemudian nilainya apa? Itu di nomor 5. Apa nilainya? Nilainya, oh, dari ini masalah ini dapat beta belajar bahwa nilai yang beta harus buat harus menggunakan uang dengan baik. Beta harus rajin menabung supaya apa yang saya butuh saya bisa pakai untuk beli. Begitu. Jadi itu nomor 1. Itu di pertama, itu 2 di penyebab, 3 solusi 1, 2, 4 pilihan terbaik, kemudian 5 itu dia menilai. Jadi supaya itu kertas tidak kotor, coba buat di satu kertas, kemudian baru salin di kertas ini. Kerja semua harus kerja, karena nanti dalam penilaian itu aktif dalam kelompok, kita siapa-siapa.
Jadi jangan hanya satu tulis, semua harus lihat dan kasih bedakan. Kenapa harus geser tulis ini? Geser tulis ini. Kemudian itu kembali badannya sini. Waktu 20 menit. Berarti sekarang 9.20. Berarti dia harus habis di 9.48. 9.48 semua harus habis. Kemudian kita presentasi per kelompok. Nah, sambil masa tulis, bosok tidak lebih pikir dia punya masalahnya apa dari cerita. Pulang sekolah temanmu mengajak bermain, gitu. Tapi ibu meminta kamu mengangkat air. Nah, kamu bilang harus pilih yang mana? Kamu bingung. Beta pilih mana? Beta pilih main bola atau beta pilih bantu ibu? Nah, sekarang yang masalahnya apa? Masalah dari cerita ini masalahnya apa? Pilih salah satu. Misalnya kita tadi, beda uang jajan kita mau beli buku, beli es krim 3.000, buku 5.000. Tapi beda uang hanya 5.000. Maka masalahnya adalah uang tidak. Nah, dari sini kira masalahnya apa? Dari situ. Kemudian yang ini hari kamu lupa bawa tugas yang harus kumpul. Ya, kemudian guru sudah diingatkan sejak seminggu lalu, tetapi kamu lupa karena tidak mencatat. Ini masalahnya apa? Dari ini cerita. Misalnya hari ini hari harus kumpul tugas. Guru suka dipesan bahwa harus tugas kumpul. Tapi betul sudah salah karena lupa catat, lupa tulis. Akhirnya masalahnya kita mau beli kue, beli es krim, mau beli buku, tapi uang hanya 5.000. Maka masalahnya uang sudah. Nah, dari sini tugas harus kumpul. Tugas harus kumpul. Tapi lupa saya bawa. Lupa saya bawa karena saya tulis. Jadi itu masalahnya apa? Nah ini, semua kumpul tugas. Ya, semua kumpul tugas. Pak Guru sudah janji bahwa ini hari harus kumpul. Tapi lu sembawa tugas. Ya, kira-kira dia masalahnya di mana? Coba pikir, 5 orang pikir. Kira-kira dari situ tentukan masalahnya apa? Kita harus kumpul di tugas. Tapi kita lupa sembawa karena kita sudah tulis. Kemudian yang ini sudah sambung. Sudah kok. Bertingkat bisa. Kan dia minat bermain bola di lapangan. Main bola di lapangan. Kamu dan temanmu saling berebut. Kalau orang main bola pasti harus berebut toh. Ya toh. Sambil boleh dia langsung kalah kaki. Kena sambung kaki, dua bakal lain. Terus muncul ngomong. Nah, kira-kira masalahnya apa? Ya toh, itu nomor 1. Kira-kira kalau suka pukul penyebabnya apa? Apa yang dirasa?
saat habis pupuk, habis kemarin kira rasanya gampang. Nah, nomor tiga tulis dua solusi dari ini masalah supaya jangan berpukul. Kira-kira apa? Kemudian pilih solusi yang baik itu yang mana? Kemudian apa yang kamu pelajari? Kira-kira nilainya apa? Nilai dari apa? Ini zaman dulu semua cari. Ya, tulis nama kalau bisa di sini. Kalau berapa nama yang siapa? Sudah sampai masalah belum? Hah? Sudah. Habis itu dulu. Dari sini masalahnya apa? Masalahnya apa dulu? Pulang itu jadi masalahnya apa dari pulang sekolah teman mengajak bermain, kawan aja bisa pulang sekolah kan belum habis makan dan bibi dan masak atau main bola toh. Lalu sebelum dia jalan, mama bilang lu ambil air di sumur dong. Nah, kira-kira pasti kamu bingung, ya toh? Pasti bingung. Bisa ikut hati kok, bisa ikut mama bilang ke air. Kalau ikut hati, sudah dapat pengikutan. Soal ikut mama, pasti kena marah, ya toh? Nah, kira-kira pilih yang mana? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya dulu. Kira masalahnya apa? Lalu dia ajak lu main bola. Nah, kemudian mama bilang, bibi anak di sumur dong. Masih bingung, beda di mana? Ibu berani kok, beda ibu berani main bola. Pasti pulang kena marah. Beda ambil air, kasih mama. Saya dapat main bola. Kira-kira ke mana? Masalahnya apa? Masalahnya bola. Apa masalahnya bola? Hah? Kerja habis kerja baru jalan dimain bola. Habis kerja baru main bola, begitu. Habis kerja baru main bola, itu yang solusi. Ya toh, solusinya ada dua. Habis kerja dulu, bantu mama dulu. Solusi keduanya baru main bola. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Itu sudah ada solusi. Bantu ibu dulu, kemudian minta izin untuk main bola. Hah? Masalahnya kok nggak itu. Memang betul sebagai anak wajib bantu ibu, bantu orang tua. Itu betul kewajiban dalam pelajaran PKN. Hak dan kewajiban. Hak untuk dapat makanan, dapat kasih sayang, kewajibannya adalah untuk bantu. Nah, sudah penyebabnya apa? Ini kalau lo suruh main bola, bantu mama, saya bantu main bola, pasti kena marah. Bantu mama, saya dapat main bola. Kira-kira penyebabnya apa?
Tentukan masalahnya. Lupa bawa tugas. Betul. Ini sungguh bagus. Lupa membawa tugas. Kemudian penyebabnya tidak nyata. Betul. Solusinya minta maaf. Solusi duanya ada pesan. Ada. Belum. Pilihannya meminta maaf kepada guru karena tidak nyata. Kira di bawahnya apa? Nilainya apa? Kata suara. Solusi duanya apa? Ini kelompok Marcelo sudah 80% suara. Kita ini coba nah ini kamu membawa uang 5.000. Kamu ini beli makanan ringan 3.000. Beli ballpoint 3.500. Uangnya tidak cukup. Apa yang harus kamu lakukan? Uang hanya 5.000. Mau beli makanan ringan 3.000, beli ballpoint 3.500. Uang pas betul. Lepas karena uang hanya 5.000, curangnya 1.500. Nah, masalahnya adalah uang jajan tidak cukup. Itu masalah. Kenapa? Karena harga pensil dan makanan lebih besar. Tulis, kalau bersama itu tulis supaya jangan lupa. Solusi satunya sudah, masalahnya ketika saat bermain. Itu masalah ketika saat bermain. Ini penyebabnya apa? Perasaannya apa? Apa yang kamu harus rasakan saat ketika marah, kemudian jadi bagus. Solusinya apa? Supaya jangan marah, supaya bisa ngomong. Oh, kita harus solusi duanya ajak teman apa? Ajak teman bicara dan bersama. Pilih solusi yang terbaik adalah bisa maaf. Nilainya apa? Persahabatan, saling memaafkan. Supaya sudah.
baru bisa cari solusi, cari dia punya pilihan terbaik, kemudian cari dia punya. Kalau sudah tahu dia masalah, mana bisa mencari dia punya solusi? Kan ini tuh, jadi bisa juga teman ajak main, ibu minta angkat air, bingung, pikir pilih mana, masalahnya apa, mau main bola atau mau buat ibu, itu dia punya solusi. Masalahnya apa? Supaya kedua-dua bisa jalan, toh maka harus buat satu masalah. Dua-duanya mau jalan. Masalahnya jadi masalahnya bisa begini. Jadi begini, dukung kawan bilang bermain, tapi lu harus di sekolah minggu. Jadi lu pilih mana? Di sekolah minggu tapi bermain. Maka masalahnya adalah sekolah minggu, pergi sekolah minggu atau bermain. Itu masalah di sekolah minggu atau bermain. Nah, jadi masalahnya jika jadi masalah pendek sahabat, pendek kata pendek sahabat. Ini, uang jajan harus beli 5.000, uang jajan 5.000. Beli kue, beli pensil, bolpoin pensil 3.000, beli kue atau makanan ringan 3.000. Maka masalah uang tidak cukup, uangmu tidak cukup. Maka masalahnya adalah uang tidak cukup. Penyebabnya adalah sehingga bisa buat jajan terbatas, tidak bisa beli dua-dua, harus beli satu saja. Solusinya, kalau kita butuh bolpoin, ya kita beli bolpoin dulu, kemudian baru beli makanan ringan. Jadi masalah dari situ bisa juga bikin kelompok mana yang sudah? Sudah? Belum? Sudah? Tulis kalau susu habis buat rapi, tulis di situ kertas. Iya kan? Buat seperti yang di papan itu.
Kursi masuk. Kenapa bisa begitu? Masalah tapi di sini. Ya, terus masalah di misalnya. Kenapa? Ya, terus.
Cepat sudah. Kelompok mana yang sudah? Hah? Sudah? Kelompok satu sudah? Hah? Habis. Dua sudah? Nah, satu kelompok dua maju. Berdiri coba. Coba yang lain perhatikan hasil diskusi dari kelompok dua. Baca dulu mas ceritanya apa, kemudian masalah dari cerita itu apa. Jadi ini baca, kemudian masuk di sini. Silakan. Coba ulang Pak sendiri. Kuat, baca yang kuat. Baca yang kuat.
Masalahnya lupa membawa tugas. Terus penyebabnya. Terus coba berdiri di sini, dilewasi supaya semua dengar. Ngomong yang kuat, ngomong yang kuat. Solusi satu, solusi dua, Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dulu, jadi dokumen masalahnya ceritanya ini. Hari ini kamu lupa membawa tugas yang harus ukur. Guru sudah mengingatkan sejak seminggu lalu, tapi kamu lupa karena tidak mencatat. Masalahnya apa? Untuk masalah di sini adalah lupa bawa tugas. Lupa bawa tugas. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya karena tidak catat. Sudah catat jadi lupa bawa tugas. Solusinya apa? Oh, solusi satu, minta maaf dengan Pak Guru atau minta maaf dengan Ibu Guru. Solusi duanya, meminta waktu tambahan kepada guru. Pak, nanti besok kalau kita kumpul karena kita lupa. Nah, pilihan yang terbaiknya apa? Pilihan yang terbaik meminta maaf kepada guru karena tidak catat. Jadi bisa dapat ini pilihan terbaik. Ambil dari solusi satu, kemudian dia punya penyebabnya. Kemudian nilai yang didapat itu apa? Nilai yang didapat adalah nilai yang dapat potong harus banyak belajar. Itu nilai yang didapat. Kelompok 1, maju. Baca yang kuat supaya semua dengar. Di depan sini, jangan di depan sini. Nah, di sini. Silakan. Terus. solusi satu, minta maaf. Pilihan terbaik, minta maaf. Kedua, ini yang dipelajari, persahabatan dan memaafkan. Solusi kedua, ajak teman berbicara. Tepuk tangan untuk kelompok. Di situ dia bilang, saat bermain bola di lapangan, kamu dan temanmu lagi berebut saling bertekad. Kalian jadi tidak saling bicara. Seperti tadi, waktu main bola berebut, kemudian bertekad, kemudian bermarah. Nah, di sini masalahnya adalah bertekad saat bermain bola. Bertekad saat main bola, karena di situ dia bilang saat bermain bola. Dia punya masa perasaan ke mana? Di situ dia tanya perasaan. Di saat potong bertekad, maka lain pasti potong bermarah. Satu bermarah satu. Kemudian sedih. Solusi satunya apa? Solusinya kalau bicara bermarah, apa itu harus buat? Harus minta maaf. Solusi duanya, ajak bicara dan berdamai. Kawan ini, kita minta maaf, kita berdamai. Nah, itu dia solusi dua. Pilihan yang terbaik adalah kita harus meminta maaf dulu. Waktu salah dengan orang, supaya
apa harus minta maaf. Nilai yang dipelajari adalah sebagai ketemu berteman, bersahabat harus saling memaafkan, ya. Persahabatan dan saling memaafkan. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 punya masalah, solusi, perasaan marah, kemudian sedih, solusinya minta maaf. Solusi 2 ajak teman beromong, kemudian pilihan terbaik minta maaf duluan, kemudian nilainya adalah kalau ketemu kawan, ketemu teman harus minta maaf. Kelompok 3. Silakan. Teman-teman kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami. Penyebab bermain atau menolong ibu. Solusi 1, bantu ibu dulu lalu bermain. Solusi 2, minta izin main dulu lalu bantu. Pilihan terbaik, bantu ibu dulu. Nilai yang dipelajari, tanggung jawab dan peran orang tua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini dokter ceritanya bilang saat pulang sekolah, ini pulang sekolah teman ajak main bola. Tapi ibu bilang ambil air di sumur. Pasti bingung mau main bola, kok diambil air. Nah, dia masalahnya adalah pasti bingung pilih bermain atau menolong ibu. Ini kelompok 3 punya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bermain atau menolong ibu. Solusi 1, sebagai anak tugasnya harus membantu orang tua, maka pilihan solusinya adalah saya bantu ibu. Kemudian pilihan yang kedua adalah harus bantu ibu, kemudian minta izin untuk pergi bermain. Nah, pilihan yang terbaik adalah bantu ibu, karena kita harus wajib bantu orang tua. Nilai yang dipelajari adalah harus punya tanggung jawab sebagai seorang anak dan harus membantu ibu untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan. Kalau sudah, maka kegiatan ketum hari ini, ya, belajar ketum tentang memecahkan masalah dalam ketum kehidupan sehari-hari, ya. Maka yang ketum perlu harus tahu adalah masalah yang ketum hadapi. Itu masalahnya tentang apa dulu? Kira-kira penyebabnya apa sehingga itu masalah terjadi? Kalau sudah tahu penyebabnya, baru kita cari dia punya solusi. Dan solusi itu ketum tentukan nilai apa yang ketum dapat. Nah, maka kesimpulannya adalah kita sebagai manusia pasti ketum sudah luput dari yang namanya masalah, ya. Jadi pemecahan masalah itu dapat membantu kita untuk ambil keputusan yang baik, keputusan yang bijak, dan bertanggung jawab. Yang terdapat masalah untuk dikasih di orang lain, ya. Misalnya Excel yang ambil ini, ya saya punya uang, dia disuruh bilang Rali yang curi. Nah, berarti itu tidak ada tanggung jawab. Itu tidak bijak, tidak baik. Nah, nilai yang kau dapat pelajari dari sini adalah harus punya rasa tanggung jawab. Kalau dapat masalah harus diselesaikan.
Kemudian harus jujur. Harus apa? Jujur. Kemudian butuh kerja sama. Kerja sama. Misalnya di kawan kita ada masalah begini, kita kemana ya? Nah, kemudian menghargai orang tua atau orang lain, siapa saja. Dukung kawan kok, dukung bapak kok, dukung tata kok, dukung om kok, wajib untuk betul harus hargai. Kemudian berani mengambil keputusan, ya. Berani mengambil keputusan kalau ada masalah. Nah, belajar untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum untuk selesai, kami minta Marcelo pimpin betul berdoa. Amin. Pelajaran hari ini selesai dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.